Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nabila dari NIM C1C021150 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul latar belakang dan permasalahan penelitian. Materi yang kita bahas yang pertama itu pengertian latar belakang masalah, yang kedua hal yang harus ada dalam latar belakang masalah, yang ketiga langkah pembuatan latar belakang masalah, yang keempat identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Pengertian latar belakang masalah. Berikut ini beberapa pendapat tentang latar belakang masalah, diantaranya adalah sebagai berikut. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan, atau Sudaryono 2017-102. Latar belakang masalah penelitian research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik, subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Branderson et al. Tahun 2008. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal yang melatar belakanginya. Menurut Hussein Umar tahun 2001/238, latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan dalam latar belakang ini. Peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Menurut Sugiono tahun 1999/302, bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Menurut Darmawan Wibisono tahun 2000/304, latar belakang mengidentifikasi dan menggambarkan sejarah dan sifat masalah penelitian yang didefinisikan dengan baik dengan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang harus menunjukkan akar masalah yang sedang Hal yang harus ada dalam latar belakang masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang B, informasi kasus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian. Yang sejenis ini disebut latar belakang teoritis. Yang C, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaik-baiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab berikut. Yang pertama, keadaan ideal. Meliputi kondisi yang dicita-citakan atau diinginkan terjadi keadaan ideal. Keadaan ideal ini umum dituangkan berbentuk misi serta visi yang ingin dicapai. Keadaan aktual, keadaan yang berlangsung sekarang ini umum bercerita ketidaksamaan kondisi pada keadaan sekarang ini dengan keadaan yang dicita-cita berlangsung. Yang ketiga, jalan keluar, anjuran singkat atau penawaran penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Mengambil langkah selanjutnya ke pokok bahasan. Di luar itu, latar belakang dapatlah memiliki kandungan perbandingan serta penyempurnaan atas tulisan tentang tema yang sama terlebih dahulu. Yang terangkan masalahnya,
bikin susunan latar belakang permasalahan. Anda dapat membuatnya dari hal yang umum dahulu lalu baru hal yang khusus atau demikian. Sebaliknya, Anda dahulukan yang khusus lalu yang umum. Yang pertama, kondisi ideal. Kondisi ideal itu termasuk dengan langkah pembuatan latar belakang masalah. Tentang kondisi ideal, bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual itu juga termasuk langkah pembuatan latar belakang masalah. Tentang kondisi faktual itu, keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Mendeskripsikan topik penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penulis latar belakang adalah mendeskripsikan topik penelitian. Jelaskan secara detail apa topik penelitian yang dipilih. Dari sekian banyak topik yang tersedia, mahasiswa harus bisa menjelaskan mengapa memilih topik tersebut. Apa alasan kuat bagi mahasiswa akhirnya memutuskan memilih meneliti objek dari topik yang ada. Menjelaskan topik bisa dimulai dari menuliskan mengapa variabel tersebut dipilih. Misalkan, mahasiswa memilih variabel tentang perilaku konsumen terhadap kepuasan. Mahasiswa yang bisa menjelaskan secara berurutan apa keterkaitan yang menyebabkan pemilih variabel tersebut. Selanjutnya, mengenai objek penelitian. Misalkan objek yang dipilih adalah konsumen sepatu olahraga. Deskripsikan secara jelas mengapa objek tersebut layak dipilih dan menarik untuk dilakukan penelitian. Temukan fenomena. Cara membuat latar belakang perlu didasarkan pada fenomena apa yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahannya yang dibahas di latar belakang. Seorang mahasiswa perlu mengandalkan kepekaan agar bisa menemukan fenomena. Secara singkat, fenomena adalah suatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Mengidentifikasi masalah. Setelah mendeskripsikan topik penelitian, mahasiswa selanjutnya perlu mengidentifikasi masalah apa yang ada pada topik penelitian yang dipilih. Jangan memilih objek yang tidak memiliki masalah. Sebuah objek bisa dikatakan sedang memiliki masalah saat ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Misal, adanya penurunan penjualan sepatu olahraga di perusahaan X. Jika mahasiswa sudah bisa mengidentifikasi masalah, maka akan lebih mudah untuk mencari tahu langkah apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Fokus hanya pada satu masalah. Terkadang mahasiswa belum paham bahwa dalam menyusun skripsi hanya perlu fokus pada satu masalah. Masalah tersebut harus menjadi hal yang diperhatikan. Bagaimana memecahkannya? Satu masalah tersebut juga perlu diurus secara benar agar penyusunan latar belakang bisa dengan mudah dikerjakan. Batasi masalah yang akan mahasiswa jahil, solusinya tidak perlu mencari masalah lain. Walaupun mahasiswa merasa tertarik, mahasiswa hanya perlu menyelesaikan masalah yang dipilih untuk diselesaikan, karena pada sebuah skripsi yang terpenting adalah penyelesaian masalah. Jika mahasiswa sudah fokus pada satu masalah, maka pemecahan masalah nantinya pun akan efektif. Setiap mahasiswa pasti menginginkan penyusunan skripsi yang cepat, maka dari itu fokus pada satu masalah di penelitian perlu mendapati perhatian khusus. Kumpulkan penelitian sebelumnya. Skripsi yang dibuat haruslah didukung penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya perlu ada pada latar belakang yang disusun. Penelitian sebelumnya dituliskan berdasarkan jurnal dan artikel yang dapat dipercaya. Jika seorang mahasiswa rajin membaca jurnal yang berkaitan dengan topik yang dipilih, maka penulisan latar belakang akan semakin mudah. Dengan rajin membaca jurnal sebelumnya, ide-ide akan semakin mudah didapatkan. Mahasiswa juga dapat menjadi jurnal yang dibaca sebagai referensi gaya penulisan, sehingga memudahkan untuk bisa menyelesaikan latar belakangnya yang baik dan benar. Selain itu, dengan membaca penelitian sebelumnya akan memperkaya kosakata dan pemahaman mengenai topik dan objek yang dipilih untuk diteliti. Mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Pada penulisan skripsi, seorang mahasiswa tidak bisa menulis secara bebas tentang isi dari skripsi termasuk pada latar belakang.
Mahasiswa mencantumkan teori ahli sebagai pendukung dari setiap kalimat yang ditulis. Penulisan teori bisa didasarkan pada sumber buku textbook yang kredibel. Latar belakangnya banyak mencantumkan pendapat teori dari para ahli. Dapat dipercayai bahwa tulisan tersebut tidak mengada-ngada. Identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan biasanya akan muncul apabila terdapat kesenjangan atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, dan hal-hal lain yang bertentangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan. Pada saat ini banyak sekali kesenjangan mengenai pengetahuan dan teknologi. Informasi yang tersedia kurang mencukupi, teknologi uang ada tidak memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Penentuan masalah penelitian. Penentuan masalah penelitian adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang. Peneliti setelah masalah diidentifikasi, si peneliti harus secara tepat menentukan permasalahannya. Karena kesalahan di dalam menentukan masalah, maka tujuan penelitian tidak akan tercapai atau kalaupun tercapai akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah masalah diidentifikasi, ada kemungkinan si penelitian menemukan permasalahan lebih dari satu. Pentingnya menentukan masalah dengan tepat dapat dicontohkan secara praktis pada kehidupan sebagai berikut. Seorang mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan, bukunya tertinggal di lemari yang terkunci. Ketika sampai di rumah untuk mengambil buku tersebut, ternyata kunci lemarinya hilang. Dia harus cepat menentukan permasalahannya. Apakah mengambil buku yang ada dalam lemari atau mencari kunci yang hilang? Apabila permasalahannya mengambil buku, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin mengambil buku tersebut. Apabila perlu dengan membuka paksa lemari tersebut. Akan tetapi apabila permasalahannya mencari kunci, dia tidak akan dapat memecahkan masalah atau mengambil buku tersebut sebelum kunci lemarinya ditemukan. Hal tersebut tidak begitu berbeda sebagai kita melaksanakan penelitian sesungguhnya. Sebagai contoh, misalkan seorang mau melakukan penelitian pendidikan yang terkait dengan kurang baiknya prestasi belajar para siswa di suatu sekolah. Dengan didahului identifikasi masalah, dia harus secara tepat menentukan permasalahan yang ada di telitinya. Apakah masalah input, metode mengajar, masalah administrasi, atau masalah lainnya. Apabila dia salah dalam menentukan permasalahannya, maka permasalahan yang terkait dengan kurang baiknya prestasi belajar para siswa di sekolah tersebut tidak akan terpecah. Agar permasalahan tersebut selanjutnya memudahkan dan bermanfaat untuk diteliti, sebaiknya permasalahan tersebut yang pertama dipilih dari hal-hal yang menjadi perhatian dan memerlukan pemecahan. Yang kedua, memudahkan dalam pengumpulan data, penjajakan data yang terkait dengan permasalahan. Yang ketiga, memudahkan dalam mengobservasi fakta-fakta yang relevan yang memungkinkan akan menjadi kunci untuk memecahkan kesulitan atau permasalahan yang ditemukan. Pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya suatu masalah untuk diteliti pada dasarnya dapat dilihat dari dua arah, yaitu yang pertama arah masalahnya atau dari sudut objektifnya. Pertimbangan akan dibuat atas dasar bagaimana penelitian tersebut akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitiannya dan pemecahan masalah. Masalah yang bersifat praktis, memang kelayakan suatu masalah untuk diteliti sebenarnya bersifat relatif tergantung pada konteks materi penelitiannya. Karena belum tentu masalah yang layak untuk diteliti pada suatu konteks tentu layak pula diterapkan pada konteks lainnya. Yang B, arah calon peneliti. Dari arah ini hendaknya dikaji apakah masalahnya tersebut sesuai dengan calon peneliti, baik dilihat dari biaya, waktu yang tersedia, ketersediaan alat dan perlengkapan, kajian pustaka atau landasan teoritis yang dimiliki dan penguasaan metode yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, setiap calon peneliti harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah persyaratan di atas dapat dipenuhinya. Pertimbangan juga harus dilihat dari dua hal, yaitu pertimbangan personal, apakah masalah penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan harapan-harapan yang lain. Yang B, apakah saya benar-benar tertarik dengan permasalahan tersebut. Dan yang C,
Apakah untuk meneliti permasalahan tersebut saya memiliki keterampilan, kecakapan, dan latar belakang pengetahuan yang memadai? Yang pertimbangan sosial, apakah hasil penelitian ini dihargai dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di lapangan? Yang B, apakah temuan-temuan yang diperoleh memiliki nilai terhadap para pendidik, orang tua, dan para pekerja sosial dan yang bisa yang lainnya. Yang C, apakah penelitian ini akan merupakan petunjuk bagi pengembangan penelitian-penelitian yang lainnya. Merumuskan masalah. Setelah masalah ditentukan, kemudian perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hendaknya termasuk ke dalam pertanyaan yang baik. Beberapa kesalahan umum dalam rumusan masalah adalah A. Pengumpulan data tanpa tujuan atau rencana yang didefinisikan secara baik. Yang B. Mengambil kelompok data yang ada dan berusaha untuk menyesuaikan pertanyaan penelitian untuk hal tersebut. Yang C. Definisi tujuan terlalu umum atau istilah memiliki arti ganda yang menyebabkan interpretasi dan kesimpulan menjadi bercabang dan tidak sahih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.